Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ya, jadi model demo berjilid-jilid itu kelihatannya sudah menjadi satu budaya yang memaksakan kehendak ya. Kalau kritik itu diterima atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau dipaksakan, itu namanya premanisme kritik. Makanya benar Pak Prabowo itu, lu aja jadi presiden, kenapa lu nggak diberi rakyat? Berarti rakyat sudah mengetahui kalau hanya omong-omong tok, gak gampang menata negara itu yang sudah busuk, yang sudah rusak. Lihat aja koruptor-koruptor sama itu yang dibongkar, buktinya busuknya setelah terbongkar di situ. Ngomong enak tok ae, turunkan, perbaiki ekonomi, waduh, hapuskan MBG. Ya kalau lo memang gak mau ya jangan, gampang aja lo. Ya kan? Rakyat tidak mau MBG. Suruh keluar ketika MBG dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, kan gampang. Ngapain pakai, justru ditambah lagi dengan susu. Dikasih makan anak-anak itu daripada jajannya larinya ke permen. Ada lagi yang sudah merokok, nggak usah dikasih jajan lagi sama orang tua, sudah. Ya dikasih untuk bensin ya, betul, kalau naik sepeda motor ya. Ya dikurangi lah, karena kan sudah makan. Untuk apa lagi jajan-jajan? Gampang aja, nggak mau MGG, suruh anakmu keluar atau bikin surat resmi ya toh. Anakku tidak perlu dikasih MBG, diberikan aja kepada yang lain. Di Papua itu masih miskin itu, kasihkan ke sana beras itu. Jadi jangan di medsos itu teriak-teriak sok pahlawan, hapuskan MBG, tapi anaknya di sekolah justru nambah. Mungkin ya. Justru di sekolah ikut makan. Munafikun namanya. Itu namanya nyinyir. Orang Prabowo kasih makan kok. Kok di anu. Tapi kalau Prabowo kasih makan batu, ya semualah yang 116 juta itu turun ke jalan. Masa pemerintah kasih makan rakyatnya kok dinyinyir? Logikamu di mana logikamu? Tapi kalau dikorupsi, itu yang harus diberantas. Lah kan sudah diberantas. Masih terus saya di demo, MBG dihentikan segala macam. Loh, generasi yang sekarang, generasi yang hilang MBG, nggak ada MBG. Ini hasil daripada struktur kerusuhan, struktur mental. Jadi tidak konstruktif itu tuntutannya. Tell me lagi. Jadi ketahuan memang ada baunya Soros dan Riza Khalid, di mana Yusuf Kala 2 bulan yang lalu memberitahukan akan ada chaos. Nah ini terjadi chaos. Jadi bagaimana dikatakan bahwa tidak ada campur tangan asing? Sebelumnya Yusuf Kala ngomong, Nurmantio, mantan jenderal yang dipecat Jokowi karena membangkang perintah. Bila perlu kita adakan demonstrasi besar-besaran, terbukti. Lalu mahasiswa ngomong nggak ada kaitannya, nggak ada. Bagaimana Anda bisa mengatakan tidak ada kaitan? Dan Anda akan mengancam akan ada lagi jilid kedua. Jadi sampean pelakunya apa terjadi? Sudah. Jadi gampang diketahui siapa orang-orang, siapa pelaku-pelakunya yang melakukan ini, sudah terjadi sudah. Gampang kan menilainya, nggak susah. Jadi Pak Prabowo nggak usah ditanggapi lah. Bikin angin lalu, nanti kan berlalu kok semua itu. Biarkan masyarakat yang 116 juta yang menjawab mereka. Pak Prabowo santai aja, kipas-kipas. Bila perlu tunjukkan minum kopi, baca-baca apa gitu, nggak ada masalah. Anggap aja angin lalu itu, bukan angin badai. Kalau mahasiswa memang merusak, itu udah urusannya polisi dan TNI.
Itu ada undang-undangnya, merusak itu tidak bisa toh. Maksudnya di KUHP itu dianukan kalau merusak fasilitas umum secara sengaja, tangkap. Dan itu usut itu. Usut itu demo-demo itu. Perbaikan ekonomi yang dituntut. Sudah dilakukan perbaikan ekonomi, ngapain lagi demo? Harusnya demo mengawal perbaikan ekonomi yang berkelanjutan yang dikerjakan oleh pemerintah, itu baru bagus. Baru mengawal MBG supaya tidak ada korupsinya, dibersihkan. Nah itu yang sebenarnya yang diharapkan. Apalagi tuntutannya itu yang bermakna gitu loh. Reformasi undang-undang polisi, saya dengar itu. Kenapa Telmi tidak diajukan pada reformasi Polri kemarin itu? Harusnya itu pekerjaan tim reformasi, bagus itu. Bongkar lagi itu yang udah terlambat itu. Sudah out of position itu. Pasal-pasal yang tidak lagi, bongkar, sesuaikan dengan KUHP nomor 1 tahun 2003. Mana itu menjadi barang busuk itu KUHP itu. Katanya kalau menganukan ibadah ditangkap kena pidana, merusak tempat ibadah dan membubarkan orang yang beribadah. Mana itu KUHP nomor 1 tahun 2003 itu, 2023 itu. Nah, hanya pajangan tok. Mana polisinya? Nah, polisi yang mengendangkan itu, polisi yang membuat itu, polisi juga yang tidak memakainya. Repotkan negara ini. Ya kenapa? Hanya bertanya, hanya omong kosong. Nah itu kenapa? Akhlaknya itu diisi oleh ajaran yang tidak benar. Kan dugaannya kan seperti itu. Nah itu jadinya. Jadi Pak Prabowo, enggak usah lah, tenang aja Pak Prabowo. Biarkan masyarakat yang 106, banyak kok yang cerdas-cerdas itu teman-teman yang ini pro Prabowo itu. Ini nyinyirnya mereka tidak ada yang benar sama orang nyinyir itu. Enggak ada yang benar, sudahlah. Yang benar mereka sendiri. Itu sudah Pak Prabowo tahu juga itu. Enggak usah, biarkan aja. Kalau memang itu salahkan aja 116 juta pemilih. Jangan presiden yang disalahkan. Ini mengamati medsos sudah ada di mana-mana kok. Jadi ujung-ujungnya mereka itu memang merusak NKRI. Sekarang sudah banyak medsos, sudahlah, lewatkan medsos saja kritiknya, udah selesai, nggak usah pakai demo-demo lah. Maka sudah dipilih, kita harus menghargai suara 116 itu, kecuali melanggar undang-undang konstitusi. Setelah menjabat, ya itulah. Jadi kalau saya lihat ya, masih koridor itu pemerintahan sekarang. Bahkan mereka itu sangat kompak sekali, wapres dan presiden. Wapres mencetuskan, ya sebenarnya sama-sama itu mencetuskan, cuma Pak Prabowo yang langsung mengambil tindakan. MBG laksanakan. Iya. Aduh sudahlah, daripada dikorupsi oleh, saya pernah ngomong, sudah beralih perhatian sekolah kepada proyek daripada kepada pelaksanaan pendidikan. Lihat aja sekarang. Saya udah pernah ngomong, waduh, kepala sekolah itu mobilnya minimal SD lo ya. Saya lihat dulu anak sekolah situ parkir di situ mobil bukan Fortuner ya, itu yang besar itu apa itu, Kijang apa itu, bukan Fortuner ya, yang harganya di atas 500 juta itu. Cepat-cepat ganti, akhirnya itu muncul, waduh, parkir di situ. Wah, jadi sudah nggak fokus lagi kepada pendidikan, sudah menyimpang mencari duit itu. Udah nggak sanggup itu memeriksa semua itu, apalagi pemeriksa mata duitan lagi. Wah udah 1-2 lembar toh diperiksa sudah
udah beres semua, apa namanya itu, eh tanpa apa itu, ya udah habis, sudah semuanya seperti itu. Makanya kain ini sudah bobrok berat ini pemerintah sekarang. Sudah dari hilirisasi itu, koruptor itu, hilirisasi. Nyinyirisme itu juga sudah hampir menyentuh hilirisasi. Menteri-menteri belum tentu seperti yang dikatakan. Bisa jadi dia menikam dari belakang. Gampang aja kita amati. Iya. Ini bahasanya sekarang ini muncul ini orang-orang yang memang, mana yang memang gigih untuk rakyat ini diberi makan bergizi oleh pemerintahan ini. Makan bergizi dalam arti ke rakyat ini ya sejahtera ya. Ya mereka berpendapatan sama dengan negara maju lah per kapita itu. Itu makanan bergizi secara keseluruhan. Bukan makanan bergizi yang di sekolah. Jangan dikira makanan bergizi yang di sekolah itu hanya urusan pemerintah itu. Seperti Pak Prabowo bilang, beli sembako cukup, beli pakaian cukup, itu aja dulu lah. Nggak usah beli mobil cukup. Waduh. Makanya pernah saya sarankan, keluarga berencana ditegakkan kembali. Iya Pak Prabowo, itu apa yang positif dari pemerintahan Pak Soeharto, tidak masalah diambil. Bukan Soehartoisme, bukan. Itu kebaikan itu datang dari Tuhan. Mulai dari pegawai negeri, 2 anak cukup. Ini dibiayai sama pemerintah. Masyarakat yang juga mengikuti ini juga dihandle sama pemerintah. Tapi masyarakat yang mokong poligami segala macam diurusi anaknya sudah, nggak usah diurus sama pemerintah. 2 saja yang diurus, lainnya itu nggak usah dikenakan biaya yang tinggi karena mereka sanggup. Lah karena mereka bikin banyak anak, banyak yang miskin melarat. Apalagi 1 orang itu yang imam itu meninggal, berapa banyak anak yatim, berapa banyak istri-istrinya yang jadi janda-janda. Itu menjadi chaos, menjadi masalah, menjadi miskin masyarakat. Pemerintah yang disalahkan. Makanya benar Romai-Romai itu, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang beranak banyak nggak bisa kau makan, nggak bisa kasih kau makan. Pemerintah Prabowo yang kamu salahkan. Jadi gitu Pak, bikin aturan. Bila perlu, dimulai dari pegawai negeri. Pegawai negeri yang berpoligami keluar, jangan jadi pegawai negeri. Salah itu. Jadi pengusaha aja biar bisa mencukupkan. Jangan beristri banyak, anak-anaknya dibebankan kepada negara. 2 aja cukup. Ibunya meninggal, bapaknya meninggal, generasinya 2. Jadi stabil terus. Supaya terjadi lagi hubungan buruh, Pancasila dan pemodal, pengusaha. Buruh, hubungan Pancasila, hubungan buruh dengan pengusaha. Iya, harus Pancasila, berketuhanan, beradab. Bukan seperti sekarang ciptaannya diduga ciptaan JK itu. Miskinkan rakyat supaya tidak melakukan pemberontakan terhadap neraka. Lah, oligarki yang malah bikin pemberontakan terhadap negara. Itu tercium sudah di medsos. Itu. Oligarki itu rantainya sampai kepada George Soros sama Khalid. Ya memang kalau ada 1000 dolar kekayaannya Khalid, 1 T aja dianukan kepada demo-demo itu, sudah buah banyak itu. Nah itu mereka jadi generasi nanti akan datang jadi pemerintahan negara ini juga dijual bergelimang dolar, merusakkan NKRI. Ya kalau caranya seperti itu, pemerintah ngasih makan rakyatnya loh kok dinyinyir itu, waduh luar biasa. Tapi kalau ditoto, ditingkatkan lagi, ditambah lagi susu, apa itu generasi tidak sehat. Otaknya itu terisi nutrisi tidak kosong sehingga cerdas. Dikasih lagi olahraga yang sehat. Tinggal mentalnya, ajarannya dari rusak apa tidak, dongeng apa tidak.
Dipertanyakan kepada pengusung agama, enam agama di NKRI ini, apa hasil kerjamu? Diterima negara ini, agama itu, karena berharap generasi ini dicekoki dengan ajaran yang sehat, bukan kebencian, intoleran yang membuat rusuh terus ini negara ini, bikin kacau terus. Itu kan rakyat yang menentang NKRI sama konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 1945, Undang-Undang 45 pasal 29. Aduh, logikanya di mana ya? Dikasih makan kok dinyinyir. Kalau dikasih batu, ya jelas lah. Nyinyir lah, silakan lah, turunkan itu. Paksa juga bila perlu. Orang Prabowo sama ini masih clear. Masih nggak usah ngomong A, B, dan C lah. Yang dua pemimpin ini aja dulu lah. Apakah mereka korupsi atau tidak? Ini yang harus memulai bersih. Permasalahannya itu seperti Khalid itu eret-eretan dari surat sakti. Enggak tahu ini, mungkin dari Cendana kepada Direktur Pertamina, seperti sebelum si Gunawan itu, si perempuan yang di apa itu di penjara itu. Diterimalah si Khalid. Masuklah di Petral. Di Petral dibubarkan oleh Pak Jokowi. Diambil sama anak perusahaan Pertamina, Petra Niaga. Ditampung di situ. Wah, ya merajalela, habislah. Nah, sekarang dia memakai hasil korupsi itu untuk meruntuhkan pemerintahan Prabowo. Wah, itulah makanya ya sudahlah. Ya Pak Prabowo tenang-tenang aja sama Gibran. Biarkan rakyat yang jawab, udah cukup itu. Teman-teman yang anti nyinyir itu sudah cukup lah, udah seimbang lah. Kalau mereka seperti ini muncul semua itu, menunggangi demo itu, wah muncul semua itu, ketahuan itu nyinyir masyarakat nyinyir itu, ketahuan langsung. Tapi setelah itu nanti mereka lenyap, tidak bisa jawab. Mereka menghapusi suara 116 juta penduduk coba. Kalau mereka memang yang diterima rakyat, pasti Anies yang menang. Nyatanya Anies kalah usungan mereka. Anies itu udah jelas itu kelompoknya itu. JK, Risik, PKS, terus Nasdem. Siapa lagi? SBY. Mana? Ditolak sama rakyat kok. Jadi suatu perubahan itu maksudnya itu dengan KRI masuk ke negara khilafah, perubahannya di situ. Apa enggak hancur ini rakyat ini? Bunuh-bunuhan ini. Jelas ini zaman sekarang. Jadi larinya kepada pertumpahan darah nyinyir itu. Wah, jadi kira enggak berani tuh. Dikira enggak berani pemilih Prabowo itu. Berani saya kira zaman sekarang. Tidak mereka tok yang berani dibakar api neraka. Jangan sampai ke sana lah kita itu. Sudahlah, 5 tahun berikan kesempatan berdamai saja, itu bagus itu. Jangan dirongrong, diprovokasi, diancam-ancam. Apa itu mahasiswa main ancam itu? Premanisme itu namanya. Sampaikan kritikmu yang konstruktif, yang elegan, yang membangun. Diterima atau tidak, jangan sakit hati. Kenapa lu sakit hati? Emangnya lu siapa? Emangnya lu Tuhan memaksakan kehendak? Udahlah, di medsos sudah ada banyak. Sampaikan kritik lewat medsos. Nggak usah main rusak-rusakan, mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan umum. Nggak usah arogan, merusak fasilitas umum. Harusnya tegas itu undang-undang itu. Demo yang merusak kepentingan umum, tidak tertib, bisa ditangkap dan dihukum. Apa premanisme, demo premanisme ala Risik itu, makanya polanya Risik itu sudah mendarah daging ke mahasiswa. Mahasiswa mulai dulu sudah dicurigai dibayar.
sama Bohir sama Kaplin. Jadi sudah jelas. Memang oligarki ini mau mendiktekan kehendaknya, rakus, mau mengambil semua kekayaan SDA ini kepada lewat pemerintah yang mereka inginkan. Jadi boneka itu presiden yang akan mereka bikin itu. Iya, orang pemerintah sekarang melawan itu aja masih mereka mau lanjutkan terus mengisap madu negara ini, darah negara ini. Apalagi presiden yang mereka ciptakan sendiri. Wah, habis itu. Habis itu NKRI ini bubar. Jelas kok maksudnya mereka itu oligarki itu supaya tetap mereka bercokol terus-terusan. Itu habislah ini Indonesia ini. Jelas ketujuannya itu. Kalau itu untuk apa mereka? Bisa pinjam lagi, tidak usah dibayar lagi, bahkan mungkin akan dihapus. Wah, begitulah. Iya, unek-unek ya. Iya, karena kita melihat tidak benar ini demo-demo ini. Apalagi demo-demo yang merusak. Tangkap, penjarakan. Itu diusut itu demo itu. Karena sudah ada angin-angin sebelumnya berembus. Kalau perlu kita lakukan demonstrasi besar-besaran. Gatot Nurmantio. Disambung lagi sama JK. Nanti akan ada chaos. Bulan Juli, Agustus. Didahului bulan Juni. Karena terbongkar bulan Juli, Agustus. Kenapa Agustus diganggu? Itu hari kemerdekaan. Udah jelas anti NKRI, sudah. Hari kemerdekaan mau diadakan demo, coba. Makanya enggak tahu apa kaca karena kebetulan TNI siaga 1. Loh, ternyata ini ada keos-keos ini. Dari mana JK tahu kan ada keos? Ada korlapnya. Ada yang memberi informasi. Ada tokonya yang merancang. Yang menata, yang merencanakan. Nah ini siapa? Tanya JK aja lah sama Nurmantio. Siapa tokoh di balik ini? Udah, karena mereka sudah ngomong duluan. Tahu dan terjadi. Ya apalagi, nggak susah lagi yang ditanyakan masalah itu. Aduh, sudahlah. Tidak akan jadi. Sudah belajar, orang-orang nyinyir, belajarlah sejarah Indonesia itu. Sudah berapa banyak DITI, DII, pemberontakan komunis, pemberontakan Darul Islam Indonesia. Udah banyak. Hancur. Kenapa nggak belajar itu? Kalau rakyat sudah memilih Prabowo Gibran, yang lain itu hormatilah suara rakyat itu. Kita beri kesempatan 5 tahun ke depan. Prabowo juga bilang, kalau memang nggak dipilih 5 tahun ke depan saya dilengserkan. Nggak usah dipilih. Makanya rakyat itu punya suara, namanya suara Tuhan. Bisa melengserkan Prabowo sama Gibran 5 tahun akan datang. Kalau memang suara rakyat itu menghukum mereka, selesai. Makanya itu diingkari, didustakan. Demokrasi ada di tangan rakyat. Mau dirongrong oleh mereka-mereka ini. Kalau kita ini damai tertib 5 tahun ke depan, pasti Indonesia itu jaya. Pasti Indonesia itu makmur. Sudah. Meskipun kebanyakan anak kena selingkuh. Makanya kembali saya tekankan ini ke Pak Prabowo. Pegawai negeri 2 anak cukup. Dianu terus. Ya. Disekolahkan terus. Yang pintar ini masuk ke situ, yang pintar itu masuk ke sini. Bisa bikin bom nuklir, bisa itu generasi sekarang. Sudah pintar-pintar. Apalagi generasi yang MBG sekarang. Ini nanti mereka mahasiswa, kekompakan mereka di meja makan akan terus. Tidak gampang dimasuki oleh ajaran gua hira, memecah belah bangsa. Itu bukan hanya makan loh itu di meja itu. Keagrapan. Menikmati rasa yang sama. Gak ada yang berbeda saya lihat makanannya. Guyup mereka di situ. Orang kalau makan itu bertengkar, itu namanya setan luar biasa itu. Makan itu mesti akrab. Itu mendidik itu namanya. Bukan hanya kepada makanannya. Keakraban mereka, kebersamaan mereka sama-sama makan. Banyak yang dididik di situ. Nikmat daripada makanan itu sama rasa, sama rata. Bineka Tunggal Ika.
berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Makanan itu dari situ banyak sekali pendidikan yang tidak tercium. Maka saya bilang kan, bila perlu ketua apa itu DG apa itu Dewan Gizi ya, Dewan Gizi Nasional DGN yang baru, ibu dari mana, ibu siapa itu, teruskan itu, viralkan itu, apa itu rakyat yang makan itu. Kalau mereka memang minta supaya murid-murid itu ke orang tuanya, minta surat kalau memang mereka anaknya tidak berkenan ikut MBG, supaya tidak hanya di medsos saja gila. Ya udah, disingkirkan aja. Tega lah, orang tuanya itu yang bikin tega, salahnya orang tuanya. Ya itu namanya kalau berlaku keras ya. Tapi kalau ibu lunak, ya lupakan aja itu orang tuanya itu. Ya itu ibu itu sudah memilah-milah. Di daerah kota nggak usah, di daerah pedesaan kasih semua, di daerah miskin-miskin yang kantong-kantong itu kasih MBG. Akan diuji nanti. Mereka yang makan bergizi dan yang tidak bergizi akan diuji. Banyak bikin perlombaan. Cerdas mana kita akan lihat. Dikasih susu mereka tambahan yang di desa itu. Biar kapok yang nyinyir-nyinyir itu. Hanya masalahnya yang tidak nyinyir kena getahnya. Waduh, repot Indonesia itu. Makanya jangan hanya bangga intoleran itu, memakai mayoritas hanya itu toh kebanggaannya, tapi kosong. Mayoritasnya terseret. Itu sudah sisa-sisanya itu yang menutup tempat ibadah itu. Itu banyak sekali manfaatnya itu gereja itu. Orang yang sudah menuju kematian diberi harapan dan sehat. Banyak prakteknya di Simon, Pendeta Lupis, di gereja-gereja yang lain. Dulu Pendeta Markus Nemo ya. Banyak sekali. Lu yang ajaran Gua Hira, cabulullah di Ponpes. Lah itu kok nggak ditutup? Yang gereja memberikan sumbangsi positif ke negara ini ditutup. Berapa uang negara kepada mereka yang telah mengusung program pemerintah kesejahteraan masyarakat di dalam kesehatan? Berapa uang negara yang diberi? Tidak ada. Tapi itu ditutup. Bayangkan. Yang cabul-cabul tidak dikomentari, tidak disuruh ditutup. Bayangkan otaknya mereka sudah gelap. Kan sudah nyata toh hasilnya. Yang sana mudarat. Hanya ditangkap tok. Udah. Ambil alih itu. Pemerintah ambil alih itu ponpes. Biarin aja. Daripada terlantar. Bila perlu dijadikan negeri ponpes itu. Karena sudah terbukti. Ajaran pokoknya adalah Al-Quran dengan hadis. Nah, hasilnya itu. Tidak semua memang. Yang kasus-kasus ini, yang oknum-oknum pemilik ganti intervensi. Apa gunanya pemerintah? Tidak berguna mengintervensi. Salahnya dia. Singkirkan aja dia itu yang perusak generasi itu. Bahkan 51 orang. 50 santri. Padahal pakai jilbab itu diharuskan itu. Apa gunanya jilbab itu? Tidak ada gunanya. Toh disetubuhi seperti itu. Dibukai semua. Nah ini loh. Makanya di mana otaknya itu? Makanan bergizi diberi, dinyinyir. Di mana otaknya itu? Makanya nggak ada yang baik bagi orang nyinyir, yang demo-demo ini termasuk. Mereka lah yang baik. Kata-kata mereka yang harus dilakukan. Ya lu aja jadi presiden. Kenapa lu nggak laku? Itu aja, kenapa lu nggak laku? Karena memang, mohon maaf, otakmu busuk. Kalau otakmu tidak busuk pasti laku. Jadi tuntutannya itu, makanya kami tidak terpengaruh bukan karena yang ngomonganmu begitu, tapi fakta-fakta di lapangan. Dirimu sendiri, orang lain apa bisa kamu jamin di belakangmu?
kamu nggak dapat paling. Tapi teman-temanmu korlap-korlapnya Baswedan masuk itu turun lapangan itu Baswedan itu memantau. Itu korlapnya itu. Udah jelas itu sudah. Ngapain dia turun? Memang dia mahasiswa. Itu sudah ketahuan kan. Jadi apa yang Anda mau katakan? Bersih, bersih. Tidak terkait dengan George Soros sama Riza Khalid. Omongan, fakta yang berbicara, bukti yang berbicara. Ya sudah, Was. Saya akan baca ini. Ini tugas saya, ini harus tetap saya jalankan ini. Ya, AI dibinasakan. Ini AI bukan panggilan kepada, ini kalau orang Cina perempuan dipanggil AI ya. AI. Ini bukan itu maksudnya ya. Ya, saya baca lanjutkan ini. Banyak ini, aduh. Ini pasalnya sekali. Banyak tulisannya, kalimatnya. AI dibinasakan. Wah, ini setelah akan dibinasakan, dibunuh, mereka menang. Jadi apa kemarin yang akan kocar-kacir mereka ya? Merebut apa? Setelah Jericho mereka merebut bukan Ziklag ya. Itu ya mereka bilang enteng kita. AI kedua kali. Enteng 3000 tentara cukup lah. Kita lindas itu, habis. Ini orang-orang sombong. Nggak mereka minta kepada Tuhan ini. Akhirnya mereka kocar-kacir, dihajar. Nah sekarang ini kedua kali nih melawan AI. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Ini bolak-balik ini. Yosua ini tidak seperti Musa ya. Langsung tanya Tuhan. Yosua ini kekurangannya di sini. Makanya bolak-balik ini Tuhan mengingatkan, jangan tawar hati, kuatkan hatimu, jangan takut, aku menyertaimu. Ini karena memang dia ada gentar juga ya. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Harusnya begini. Dengar dulu firman Tuhan baru melaksanakan. Jangan melaksanakan tanpa mendengar firman Tuhan. Ini seperti ajarannya kepada kita orang Kristen sekarang. Seperti ini yang dikehendaki Tuhan. Sudahlah. Tuhan, aku mau makan. Apakah menjadi rewel, menjadi lebay? Enggak. Tuhan, aku mau tidur. Jadi kita anukan dulu kita usik, kita sampaikan bahwa dia ada. Pengakuan kita bahwa dia ada, kita seperti itu. Tuhan, aku mau doa. Tuhan, aku mau pergi. Tuhan, aku mau pulang. Tuhan, aku menemui si A. Tuhan, aku menemui si B. Tuhan, aku punya masalah ini. Aku percayakan kepadamu. Janjimu ya dan amin, aku akan berhasil. Aku pemenangnya. Jadi akhirnya kita banyak bicara kepada Tuhan. Hanya kita berkomunikasi setiap saat kepada Tuhan. Tuhan itu kita tidak biarkan penonton tok. Kita usik surga itu. Ini maksudnya Tuhan seperti ini. Kok sebelumnya cukup 3000 kita hajar. Dihajar mereka tunggang langgang. Melupakan Tuhan, tidak mengikut sertakan Tuhan. Dengar dulu firman Tuhan, suara Tuhan. Pasti ini kita pasti lihat ya. Pasti ini menang ini. Coba kita lihat. Dan haruslah kau lakukan, kau taklukkan, haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Jericho. Ini kan sudah ada pengalaman. Jadi kita ini sebenarnya makanya memiliki Yesus itu Tuhan harus mengalaminya. Jadi kita memakai pengalaman itu untuk kepada Tuhan kembali. Itu loh teman-teman Kristen, Muslim yang jadi Tuhan itu kan Anda sudah pengalaman. Pakai itu untuk datang kepada Tuhan. Aku percaya engkau tetap menerima aku karena engkau datang kepada aku memperlihatkan sinar glory kemuliaanmu. Maka aku datang sekarang meminta kepadamu supaya keluarga aku diselamatkan. Itu maksudnya pakai pengalaman itu untuk pendekatan. Dengan cara itulah Tuhan menghendaki. Sama dengan anak saya ya. Dia kena ini sampai bernanah. Usus buntu. Anak saya waktu SD kelas 4 tidak salah itu. Dia rohnya dibawa menuruni gereja sampai ke dasar.
Tapi terus turun sampai ke alam barzakh, ke dunia orang mati. Di situ api menyala-nyala. Itu jembatan yang mau dia lewati itu sampai apa membengkak itu besar, menggelembung. Sudah sampai di situ, dia kelupaan Tuhan, menyaksikan, terpengaruh oleh apa yang terjadi itu, panasnya apa sinar itu. Dari dalamnya muncul boneka setan yang tidak punya jenis kelamin. Tertawa melotot melihat ke dia, mau ditangkap dia. Tuh anak saya bilang, Yesus! Langsung seketika itu tangan Yesus. Nah, itulah yang saya katakan mengalami Yesus. Kalau ada masalahmu, nak, ingat itu. Tuhan yang menyelamatkanku dari pengambilan setan. Selamatkan aku. Kalau dulu Tuhan selamatkan, sekarang juga. Kalau aku salah, di mana salahku, ampuni aku Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan, pakai pengalamanmu itu. Bagaimana aku telah memberikan kepadamu kemenangan, kuasa dengan cara yang telah kutetapkan, lakukan itu. Jadi orang Kristen tidak pernah mengalami hidup bersama dengan Yesus. Bagaimana Tuhan mengasihi, menyelamatkan, mengampuni dosa segala macam. Nonsen. Nggak ada yang bisa kita pakai untuk datang kepada Yesus. Ya seperti saya umpamanya. Kalau saya kena segala macam, saya ingat bagaimana Tuhan mengasihi saya, membuat hati saya hancur. Saya kembali lagi hati hancur. Tidak mungkin Tuhan yang tanggung-tanggung. Asal kita tetap berusaha menjaga diri, tidak melakukan dosa. Kata Rasul Paulus, bukan aku yang datang kepada dosa, dosa itu yang datang kepadaku. Lawan. Jadi kita ini berperang terus melawan sifat-sifat dosa kita yang ditanamkan oleh iblis setan. Cabut sampai akar-akarnya, lemparkan ke jurang maut sana, ikat di sana supaya tidak datang lagi ke bumi untuk merusak. Sampai firman Tuhan dinyatakan. Saya sudah seperti itu, latih terus. Nah ini tidak dipakai pengalaman Yeriko. Ya, jadi lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara itu untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000. Yang kemarin itu 3.000 ya. Yang pertama, serangan pertama itu 3.000. Cukup 3.000 katanya. Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarkanlah hanya kira-kira 2 atau 3.000. Sombong ini. Yang pengintai-pengintai ini, aduh, bolak-balik kacau. Pengintai yang disuruh Nabi Musa 12, 10 negatif. Lawan 2, tenggelam yang 2. Rakyat sudah terhasut, sudah dicuci otaknya. Ditakut-takuti, ngeri, busuk cerita mereka itu. Nah, pengintai dari Yosua mau dicelakakan, mau dibunuh oleh Raja Jericho kalau mereka ketangkap. Untung ada perempuan sundal yang menyembunyikan mereka di plafon sekarang itu, soto ya. Itu pun digelapkan Tuhan hati mereka ini. Coba kalau polisi sekarang dicari sampai ke atas, aduh ketemu, udah tahu lagi beritanya, tambah takut lah itu orang Israel itu, pengintainya ndak balik. Nah ini 3.000 aja cukup kata pengintai. Aduh, jadi pengintai yang tidak, ya sudah ndak kredibel atau lah istilahnya itulah. Nah, lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang pahlawan-pahlawan. Bayangkan dari 3.000 ini 30.000. Pahlawan yang gagah perkasa. Mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Supaya kalau seperti ini begini, supaya seperti ini begitu. Makanya Tuhan mengutip perkataan setan supaya tahu setan itu maunya dipuji, disembah. Jadi ini juga dibiarkan aja itu pengintai-pengintai seperti apa yang mereka pikir. Dari hati meluap apa yang ke mulut dan apa yang ditindaklanjuti. Itu 3 dari hati ke mulut tindakan. 3 Trinitas. 3. Nah, ketahuilah kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu. Padahal kecil loh Ai itu dibandingkan Jericho. Jadi harus bersembunyi dulu, mengintai ya. Dan bersiap-siaplah kamu sekalian
Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami. Ini hikmat yang dari Tuhan ini. Jadi Yosua menampakkan diri sama rakyat itu, kasihan. Wah, itu horor apa? Ya nggak terlalu dekat lah ya. Mereka pancing lah dengan bunyi-bunyian atau apa. Mungkin mereka ini agak di gunung ini. Yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Oh, diulangi. Ya, jadi hikmat ini. Nah, jadi tentara sudah menyergap mereka. Ya tentunya yang bersama Yosua tidak perlu ikut anak-anak sama ibu-ibu lah. Yang bisa berlari lah. Yang tidak dimasukkan untuk pasukan menyerang. Pasukan menyerang mengintai. Sehingga mereka keluar dari kota itu. Ya tentu pahlawan-pahlawannya. Lah dihajarlah mereka dari belakang. Habis. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Ya, ini dipesankan lagi. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Tidak bisa menyisakan. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi. Lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai, di tepi sungai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Mereka duluan. Bermalamlah Yosua dengan rakyat itu dulu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Lalu diperiksanya lah barisan bangsa itu, dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Jadi yang memperlihatkan diri itu Yosua dan tua-tua. Ya, tua-tua bangsa Israel ini kan sudah berjalan di padang gurun 40 tahun ya. Ya kuat-kuat lah. Seperti Musa itu. Seperti Yosua bilang, aku sama seperti aku masih muda seperti waktu aku melayani Musa. Jadi kuat-kuat ini bangsa Israel ini. Juga disuruh di seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat. Lalu sampai ke tentangan kota itu. Tentangan ya, lembah atau apa mungkin ini ya. Kemudian bermalamlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Ya, lembah tentangan ya. Nah, jadi ada lembah, jadi ada bukit, lembah, kota. Jadi mereka agak di atas ini. Memang kalau mereka membakar bakaran rumput-rumput, itu langsung ketahuan. Sebab kota Ai sudah pernah diserang, tapi mereka menghajar itu bangsa Israel. Jadi mereka ini sudah bersiap-siap ini, sudah sedang memantau keadaan nih orang-orang Ai. Kemudian mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang. Lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai. Betel ini, yang memberikan nama Betel ini adalah Israel, Yakub. Dia melihat Tuhan di situ, di Betel itu. Dia dirikan di situ batu tugu peringatan akan perjumpaannya dengan Tuhan Bapa Yahweh. Di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur. Seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Oh, diseberangi lembah itu ya.
Lembah itu pagi-pagi ketika Raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu segera keluar berperang menyerbu orang-orang Israel ke lereng di sebelah darat itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, kabur. Pancingan ya. Jadi orang ini tertuju kepada orang Israel yang kabur ini. Tidak tahu kalau mereka sudah diintai oleh tentara di situ. Lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Wah, kalau padang gurun ya makanannya bangsa Israel ya. Udah 40 tahun di padang gurun mereka. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua, sehingga makin jauhlah mereka terpancing. Wah, kalahlah orang Ai itu di padang gurun. Mereka itu tidak pernah di padang gurun. Dari kota, seorang pun tidak ditinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai. Coba aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Sama dengan Yosua yang mengacungkan tongkatnya kepada Laut Tiberau. Ini ditiru lagi sama Yosua, dikembalikan lagi sama ke Tuhan. Jadi hanya diancungkan, ditunjuk ya, kota Ai hancur. Nah, dengan lembing, tapi kalau Musa dengan tongkat. Ketika dihancurkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, oh ini kalahnya ya. Mereka tidak bisa menyusul bangsa Israel yang dipimpin Yosua yang melarikan diri. Tampaklah asap kota itu naik membumbung ke langit. Jadi tentara ini ya enak ini, hanya membakar kota toh. Tidak sampai berhadapan-hadapan sama pasukannya Ai. Membumbung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri ke manapun juga. Sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan mengejar pengejarnya. Tidak lagi mengejar Yosua. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membumbung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Kacau balau ini orang Ai ini. Jadi Yosua yang membakar itu dikurunglah ini orang inilah ya. Sementara itu juga keluarlah orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu. Nah, ya udah bisa dapat di gambarannya. Jadi Yosua yang dikejar itu di padang gurun melihat kota itu sudah dibakar. Orang Ai yang mengajar mereka berbalik ke kotanya. Nah, mereka hajar dari belakang. Orang tentara dari Israel yang membakar kota itu menghajar mereka dari depannya. Nah, itu terjepitlah itu katanya ya, dikurunglah. Sementara itu juga keluarlah orang-orang Israel yang lari dari dalam kota menyerbu orang Ai, sehingga terjepit orang Ai itu di tengah-tengah bangsa Israel itu. Yang ini dari sini dan yang lain dari sana. Orang-orang lain ditewaskan sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap. Mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua segera sesudah orang Israel. Kerajaannya kan ikut berperang berarti ya, itu di kota itu ya, memantau rakyat dan tentaranya itu. Segera membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka yang mana orang Israel mengejar mereka. Jadi akhirnya tidak sampai ke kota itu, di padang gurun itu dihabisi itu tentaranya kerajaan Ai. Dan orang-orang ini semuanya tewas
oleh mata pedang sampai yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang. Wah, ini orang Ai 12.000. Semuanya orang Ai. Tidak ada ini yang Israel. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu. Oh, jadi Yosua menunjukkan lembingnya ke kota itu sampai kemenangan itu terjadi. Sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya, hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkan kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan ke depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Nah, ini di kota Ai. Ini masih ada enggak? Kalau batu itu umumnya kalau besar-besar ya masih ada itu biasanya ya. Jadi bisa diketahui, dicari lagi sekarang, maksudnya begitu. Ini kita teruskan aja satu pasal ya. Tinggal sedikit lagi. Mesbah di Gunung Ebal. Pembacaan hukum Taurat. Ini mereka sudah tenang di Gunung Ebal ini. Setelah merebut Ai ya, apa yang mereka kerjakan selanjutnya? Ya, mari kita baca. Ini perikopnya. Mesbah di Gunung Ebal. Pembacaan hukum Taurat. Ini. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mesbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mesbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas. Ini kalau sudah dipahat dan diolah, jadinya patung menyerupai apa yang ada di surga dan yang ada di bumi dan ada yang di bawah. Jadi batu-batu tidak boleh dipahat. Dirikan aja sebagaimana ada. Yang tidak diolah dengan perkakas, besi ataupun. Di atasnya mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel, seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut berhadapan dengan para imam yang semuanya suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke seluruh Gerisim dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal. Jadi ada Gunung Gerisim, ada Gunung Ebal. Nah, ini makanya teman-teman yang mau ke ke tanah perjanjian, baca ini, nanti tanya ke guide-nya mana Gunung Ebal, mana Gunung Gerisim. Disitulah Yosua setelah menang dari Ai membacakan hukum Taurat. Kalau gunung itu masih ada itu pasti itu. Kalau batu belum tentu. Gunung Ebal sama Gunung Gerisim. Dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya. Itu dua-dua dibacakan itu. Jadi kalau begini dapat berkat, kalau begitu dapat kutuk. Itu dibacakan supaya orang Israel itu tahu sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaat Israel dan kepada
perempuan-perempuan dan anak-anak, dan kepada pendatang yang ikut serta. Ada pendatang orang asing, setia mereka dan beragama Yahudi. Nah, pertanyaannya ya seperti itu, teman-teman Israel ya. Jangan terus keraskan hatimu menolak Yesus itu adalah Tuhan. Kalau memang Anda itu benar, yang duluan Anda jauh lebih daripada Yesus, harusnya pengikut agama Anda itu sudah lebih banyak daripada pengikut Yesus. Termasuk ya kalau Romo Katolik mungkin yang masih lebih besar ya daripada pengikut Yesus ya. Itu kan Romo Katolik pengikutnya Maria ya, daripada pengikutnya Yesus. Tetapi lambat laun, kalau kita lihat kondisi yang sekarang, banyak sekali yang tanpa pengikut Yesus itu. Ya ada memang yang tanpa pengikut Maria ya, Katolik ya, tetapi tidak sedahsyat pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu langsung jutaan orang yang dibaptis selam itu bukan pengikut Maria. Kalau pengikut Maria itu yang dipercik sama yang Protestan ya. Tetapi kalau yang dibaptis selam itu pengikut Yesus. Ya, karena gampang aja mengujinya. Tuhan katakan kepada ahli Taurat sama orang Farisi, baptisan Yohanes itu baptisan dari surga atau baptisan dari setan? Nggak bisa mereka katakan baptisan dari setan dari dunia. Apa baptisan Yohanes itu? Nah, Yesus ditenggelamkan dan Yesus keluar dari air. Masa cuma kakinya terus disebut keluar dari air? Wah, itu bohong itu. Mesti ditenggelamkan, baru itu yang namanya keluar dari air, itu yang namanya dibaptis. Lah kalau kita amati baptisan yang sekarang, bukan baptisan Protestan, bukan baptisan daripada Katolik. Kalau baptisan Katolik kan cuma kepalanya tuh dipercik-percik, itu katanya lahir. Ya, lahir itu dari dalam bro. Kok nggak tahu sih kalau perempuan melahirkan dari rahim dulu baru keluar? Ya terpujilah Bapa kekal selamanya, haleluya, amin.